Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kajian kali ini. Kita akan membahas kisah-kisah orang-orang yang soleh sebelum kita. Kisah-kisah ini kita himpun dalam sebuah kajian yang kita namakan akhlak para wali. Kita lebih fokus pada budi pekerti atau akhlak para wali tersebut. Kita awali dengan kisah seorang ulama yang tinggal di kota Jeddah yang bernama Sayyid Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau adalah salah satu ulama yang sangat dicintai yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Salah satu akhlak beliau adalah pernah beliau diberi uang yang jumlahnya sangat besar. Kemudian beliau menolak. Ya, beliau menolak. Beliau mengatakan saya nggak butuh sama uang ini. Tapi karena dipaksa, maka beliau terima uang tersebut. Ya, beliau terima uang tersebut. Begitu yang memberi itu pulang, maka beliau panggil salah satu muridnya, ikut saya. Ya, ikut saya. Beliau naik mobil, kemudian masuk ke lorong-lorong, kemudian berhenti dan mengatakan pada muridnya, ikut saya. Ngetuk pintu rumah, kemudian serahkan uang. Masuk ke lorong yang lain, ngetuk pintu rumah, serahkan uang. Itu dari mulai sebelum zuhur, ya, keliling, uang yang jumlahnya sangat besar itu ya. Kalau nggak salah sekitar berapa M gitu. Waktu adzan zuhur sudah selesai. Adzan zuhur selesai, uang itu semua dibagikan, tidak tersisa 1 rupiah pun yang disimpan. Coba kalau kita dapat uang 1 M, kira-kira nolak atau langsung terima? Terima ya. Ini ditolak dan ketika dipaksa akhirnya diterima dan dianggap beban ini. Ya, dianggap beban dan langsung dibagikan kepada yang berhak. Ini bukan uang zakat ya, hadiah. Nah, cintanya kepada orang-orang fuqara wal masakin luar biasa. Beliau punya orang yang sangat cinta, sayang pada beliau, murid. Suatu hari muridnya ini ngundang beliau ke rumahnya. Nah, untuk menyenangkan hati muridnya, sebagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW, kalau ada saudara kita mengundang kita, hendaknya kita mendatangi undangannya. Apalagi Rasulullah SAW punya sifat, idza da'ahul miskin wa ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi Muhammad SAW itu kalau diundang sama orang miskin, datangnya lebih awal, segera mendatanginya. Beda dengan kita. Kalau yang undang orang kaya, datang di soft awal kita. Belum jamnya udah datang. Kalau yang undang orang miskin mungkin ya, kita menyiapkan 1000 alasan untuk tidak hadir pada undangannya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat yang seperti ini. Nah, ini Habib Abdul Qadir ini, Sayyid Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, diundang oleh muridnya. Beliau berangkat. Nah, setelah selesai jamuan, beliau pulang, muridnya mengantarkan sampai depan pintu rumahnya. Mengantarkan sampai masuk mobil. Karena senang nih murid, maka murid ini menutupkan pintu mobilnya. Ya, dengan keras. Biar tutupnya bener gitu ya, keras. Habibnya pun tersenyum. Habib Abdul Qadir tersenyum dan pamit pulang. Mobil berjalan. Nah, nggak jauh dari situ, beliau berkata pada supirnya, tolong menepi dulu. Ya, tolong menepi dulu. Begitu menepi, beliau berkata, ya tolong bukakan pintu ini dulu. Kenapa? Tangan saya kejepit. Tangan saya ini tadi waktu ditutup oleh murid saya, tangan saya masih di luar. Jadi terganjat nih. Dan buka itu tangannya berlumuran darah. Kalau ditanya, kenapa kok masih bisa tersenyum? Saya nggak mau hatinya hancur. Dia datang untuk dia ngundang saya, pengen saya senang. Ya, nanti kalau tahu tangan saya luka karena dia, maka hatinya akan hancur. Mampu menanggung sakit dan tidak teriak, tidak menjerit, tersenyum kepada muridnya yang seperti itu. Karena apa? Inilah akhlak para wali. Al-akhlak itu dikatakan para ulama adalah ihtimalul adza. Orang yang mampu menanggung beban derita. Ya, menanggung derita yang besar ya, itu gangguan yang besar, dia mampu menanggungnya, itu namanya orang yang berakhlak. Nah, semoga kita bisa mencontoh sedikit demi sedikit sehingga kita masuk dalam kelompok para aulia wassalihin. Semoga barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.